Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, beliau seorang imam dari para tabi'in yang bernama Muhammad bin Sirin al-Ansari Abu Bakar bin Abi Umrah al-Basri rahimahullah, atau dikenal dengan nama Ibnu Sirin. Beliau adalah salah satu pelopor ilmu tafsir mimpi dalam Islam. Sang ayah Sirin adalah bekas budak Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sirin menikah dengan Safiyah, budak daripada Khalifah Abu Bakar. Keduanya sama-sama taat dan soleh-soleha. Terkadang Allah Azza wa Jalla memberikan keistimewaan dan kelebihan kepada hambanya yang soleh. Semua itu karena taufiknya. Keistimewaan itu antara lain diberikan kepada Ibnu Sirin. Dari Ibnu Mubarak bin Yazid al-Basri rahimahullah bercerita, pada suatu hari seorang lelaki berkata kepada Ibnu Sirin bahwa dirinya bermimpi seolah-olah terbang di langit dan bumi. "Kamu adalah lelaki yang banyak keinginannya," ujar Ibnu Sirin menerjemahkan mimpi itu. Lalu Qabalah rahimahullah juga menceritakan bahwa ada seorang lelaki berkata kepada Ibnu Sirin, "Aku bermimpi seolah-olah aku kencing dengan mengeluarkan darah." Ibnu Sirin lalu bertanya, "Apakah kamu menjima istrimu dalam keadaan haid?" "Ya," jawab lelaki itu. "Takutlah kepada Allah dan jangan kamu mengulanginya," saran Ibnu Sirin. Itulah beberapa tafsir mimpi yang dikemukakan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah ketika beberapa orang meminta pendapatnya tentang keanehan mimpi-mimpi mereka. Memasuki usia remaja, beliau mendapati masjid Rasulullah SAW penuh dengan para sahabat dan tokoh tabi'in seperti Zaid bin Sabit, Anas bin Malik, Imran bin Husain, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, dan Abu Hurairah. Kepada mereka lah Ibnu Sirin belajar agama Islam. Abdurrahman Ra'fat Basya menjelaskan pada saat remaja, keluarga ini pindah ke Basrah dan menjadikannya sebagai tempat untuk menetap. Ketika itu Basrah termasuk kota baru yang dibangun kaum muslimin pada akhir masa Khalifah Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kota tersebut merupakan kota yang istimewa bagi umat Islam pada masa itu, yaitu sebagai basis bagi pasukan muslimin untuk berperang di jalan Allah, sebagai pusat pengajaran dan pembinaan bagi penduduk Irak dan Persia yang baru memeluk Islam, dan merupakan cermin masyarakat Islam yang giat berusaha untuk dunia seakan hidup selamanya dan beramal untuk akhirat seakan hendak mati keesokan harinya. Muhammad bin Sirin menjalani lembaran hidup yang baru di kota Basrah. Sebagian dari harinya digunakan untuk mencari ilmu dan ibadah, sebagian lagi untuk mata pencaharian dan berdagang. Telah menjadi kebiasaan, ketika matahari terbit, beliau berangkat ke Masjid Basrah untuk mengajar sambil belajar. Bila matahari mulai tinggi, beliau keluar menuju pasar untuk berdagang. Bila malam menjelang, beliau tekun di mihrab rumahnya, menghayati Al-Quran dengan sepenuh jiwa sampai menangis karena takutnya kepada Allah. Sampai-sampai keluarga, tetangga dan sahabat-sahabat karibnya merasa iba mendengar tangisannya yang menyayat hati. Setiap kali beliau ke pasar di siang hari, tak bosan-bosannya beliau mengingatkan orang-orang akan kehidupan akhirat dan menjelaskan tentang hakikat dunia. Beliau memberikan bimbingan kepada mereka tentang cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliaulah yang selalu menjadi penengah bila terjadi sengketa atau keributan di antara mereka. Terkadang beliau menghibur dengan cerita-cerita yang menyenangkan. Allah telah menganugerahkan kemuliaan kepada beliau sehingga mudah mengambil hati orang dan diterima oleh semua kalangan. Bahkan bila seseorang sedang lupa diri, segera sadar begitu melihat Ibnu Sirin di pasar. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bertahlil serta bertakbir. Perjalanan hidup beliau adalah panduan hidup yang sangat bagus bagi manusia. Setiap kali mendapatkan persoalan dalam dagangannya,
beliau memilih yang lebih selamat bagi tinjauan agama, walau terkadang beliau harus rugi secara materi untuk itu. Beliau memiliki pemahaman yang detail tentang agama, wawasan yang tajam untuk membedakan mana yang halal dan mana yang tidak halal. Ada kalanya sikap beliau mengundang keheranan bagi sebagian orang. Allah Subhanahu wa taala berkehendak menguji ketulusan dan kesabaran Muhammad bin Sirin berupa cobaan seperti yang telah menimpa orang-orang mukmin yang lain. Satu contoh dari ujian tersebut adalah peristiwa di mana beliau membeli minyak seharga 40.000 dirham. Sebanyak satu bejana penuh dibayar belakangan, iaitu utang. Ketika diperiksa, ternyata ada bangkai tikus yang sudah membusuk di dalamnya. Sejenak ia mulai berpikir, minyak ini ditampung dalam satu wadah dan najisnya tidak hanya di sekitar bangkai itu. Apakah ia harus mengembalikannya atau tidak? Sesuai dengan perjanjian yang mengatakan, apabila terdapat aib pada barangnya, maka ia berhak mengembalikannya. Tapi ia mengkhawatirkan tentang sesuatu. Apabila ia mengembalikannya, tentu bagaimana kalau si pedagang minyak itu akan menjualnya kepada orang lain lagi? Sedangkan minyak yang ditampung dalam satu wadah, sudah barang tentu seluruh minyak telah tercemar oleh bangkai tikus itu. Jika dijual kepada orang lain, maka akan tersebarlah bangkai dan najis itu ke setiap orang. Atas pertimbangan tersebut, maka dibuanglah seluruh minyak itu. Ini terjadi di saat perniagaannya rugi cukup besar. Akhirnya beliau terbelit utang. Pemilik minyak menagih hutangnya sedangkan beliau tak mampu membayarnya. Lalu orang itu mengadukan persoalan tersebut kepada yang berwenang, yaitu qadhi ataupun hakim. Maka ia pun dipanggil untuk diadili. Akhirnya diperintahkan agar beliau dipenjara karena kasus tersebut, sampai beliau bisa mengembalikan utangnya. Sangat lama beliau dipenjara, hingga penjaga merasa kasihan karena mengetahui keteguhan agama dan ketakwaannya dalam ibadah. Suara tangis yang mengiringi setiap salat dan munajatnya selalu terdengar oleh petugas tersebut. Setelah memandang iba kepadanya, penjaga penjara itu berkata kepadanya, "Wahai Syekh, pulanglah kepada keluarga bila malam tiba dan kembalilah kemari pada pagi harinya. Anda bisa melakukan itu sampai bebas nanti." Beliau menolak, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan melakukan ini." Penjaga berkata, "Mengapa?" Beliau menjawab, "Agar aku tidak membantumu mengkhianati pemerintah." Ketika Anas bin Malik sakit keras, beliau berwasiat agar yang memandikan jenazahnya kelak adalah Muhammad bin Sirin sekaligus menyalatkannya. Tetapi Ibnu Sirin masih berada di dalam tahanan. Hubungan ayahnya dengan Anas bin Malik tidak seberapa dibandingkan dengan hubungan Ibnu Sirin dengan sahabat Rasulullah itu. Dia belajar di bawahnya dan pergi ke Persia untuk belajar darinya. Dia adalah salah satu penulis Malik dan kedua pria memiliki hubungan yang kuat dan saling mencintai satu sama lain. Hari di mana Anas wafat, kerabat Anas bin Malik menceritakan tentang wasiat sahabat Rasulullah SAW ini dan memohonkan izin untuk Muhammad bin Sirin agar bisa melaksanakan wasiatnya. Namun beliau berkata, "Aku tidak akan keluar kecuali jika kalian menginginkan aku kepada orang yang aku utangi. Bukankah aku ditahan karena belum mampu membayar utangnya?" Orang yang diutangi pun memberi izin sehingga dia bisa keluar dari tahanannya. Setelah selesai memandikan, mengafani dan menyalatkan jenazah Anas radhiyallahu anhu, beliau langsung kembali lagi ke penjara tanpa sedikit pun mengambil kesempatan untuk mampir menengok keluarganya. Usia Muhammad bin Sirin mencapai 77 tahun. Dalam wafatnya didapati bahawa beliau ringan dari beban dunia dan penuh perbekalan untuk hidup setelah mati. Demikianlah teladan dari kisah Ibnu Sirin yang warak dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dapat kita ambil manfaat dan pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.